Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dulur, hari ini insyaallah kita akan membaca karyanya Imam Hujjatul Islam, yaitu Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yaitu karyanya Imam Ghazali. Itu kitab Ayyuhal Walad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika anna Hatiman al-Asham kana min ashabis Syakikil Balkhi rahmatullahu taala alaih. Jadi diceritakan di sini dalam kitab Imam Ghazali bahwa sesungguhnya ada dua pertemanan gitu ya. Ada seorang syekh atau dua orang syekh yang saling berteman, yaitu Syekh Hatim al-Asham dan Syekh Syakik al-Balkhi gitu. Nah, kata Syekh Syakik al-Balkhi ngomong kepada Syekh Hatim al-Asham gitu. Kata Syekh Syakik begini, "Wahai Hatim, Sohabtani munzu salasi nasanatan. Kamu sudah berteman kepada saya ini udah lama ya. Udah salasina sanatan. Udah 30 tahun ya, enggak tahu ya kita udah berteman ya gitu kata Imam Syakik Al-Balkhi. Iya ya katanya, kata Imam Hatim. Iya ya, enggak kerasa ya udah 30 tahun kita berteman ya. Mahasol tafiha, kata Imam Syakik, apa yang kamu peroleh dari pertemanan kita ini nih, katanya gitu. Kata Imam Syakik, qala hasoltu samani fawaida minal ilmi, katanya. Wahai Imam Syakik, saya ini alhamdulillah nih, saya memperoleh 8 faidah dari hasil pertemanan kita ini nih. Oh, memperoleh 8 faidah? Iya, katanya. Alhamdulillah saya mendapatkan faidah 8 faidah, katanya. Nah, ku sebab faidah yang dapat ini liani arju kholasi wa najati fiha. Saya ini alhamdulillah mengharapkan pembebasanku dan juga keselamatanku nih dari 8 faidah tersebut. Nah, kata Imam Syakik apa? Mahia, apa itu faedahnya? Jadi gini, Imam Syakik, kata Imam Hatim. Al-faidatul ula anni nazartu ilal khalqi fara'aitu anna likullin minhum mahbuban wa ma'syuqan yuhibbuhu wa ya'syukuhu. Jadi saya memperhatikan gitu ya, saya mengamati makhluk ya. Saya mengamati orang-orang, katanya. Ra'aitu anna likulli minhum mahbuban. Jadi setiap orang itu pasti punya kekasih. Tiap seseorang itu, setiap makhluk itu pasti punya, ada yang dicintai dan juga ada yang dirindukan gitu. Bahkan wa ba'da zalikal mahbub yusahibuhu. Bahkan setiap kekasihnya itu menemaninya setiap hari ila marodil maut, yusahibuhu ila marodil maut. Bahkan kalau dia sakit pun ditemenin gitu ya, sampai kepada sehat kembali, kemudian sakit lagi, bahkan wa ba'duhu ila syafiril qabri. Bahkan dari sakitnya itu ada yang sampai meninggal, ditemenin sama kekasihnya. Ditemenin sampai pinggir kuburan, sampai ke kuburan masih ditemenin. Cuman kok begitu saya perhatikan, summa yarji'u kulluhu wa yatrukuhu faridan wahidan.
Tapi kok kekasihnya itu ketika dia udah dikubur, kok pada ditinggalin ya kekasihnya ya, ditinggalin sendirian gitu di dalam kubur. Wala yadkhulu ma'ahu fi qabrihi, nggak ada yang mau masuk nemenin di kuburan, nggak ada yang mau masuk katanya gitu. Tadinya makan lagi masih sehatnya ditemenin, bahkan sakitnya pun ditemenin sama kekasihnya, bahkan sampai dia meninggal, sampai dia dikuburin masih ditemenin sama kekasihnya. Tapi kok begitu dikuburin, kok kekasihnya pulang ya, nggak mau nemenin gitu. Nah yang saya amati, yang saya perhatikan seperti itu, wahai Imam Syakik gitu ya, kata Imam Hatim gitu. Terus katanya, akhirnya saya berpikir, akhirnya saya berkesimpulan begini, kata Imam Hatim. Afdolu mahbubil mar'i ma yadkhulu fi qabrihi wa yu'anisuhu gitu. Nah, akhirnya saya kan punya kesimpulan. Oh, berarti kalau begitu afdolu mahbubil mar'i ma yadkhuluhu fi qabrihi. Berarti kekasih seseorang itu yang paling afdol, yang paling utama gitu ya. Ya yang tadi juga utama sih, sama yang tadi juga, jadi teman hidup gitu ya. Tapi ini ada yang lebih afdol, afdolu mahbubil mar'i, kekasih seseorang yang paling utama, nggak taunya itu apa? Ma yadkhulu fi qabrihi wa yu'anisuhu. Jadi kekasih yang bisa menemani dari dia sehat, dari dia sampai sakit, bahkan sampai meninggal, sampai masuk ke kuburan gitu. Oh nggak tahu itu kekasih yang paling baik ya. Afdolu mahbubil mar'i ma yadkhulu fi qabrihi. Kekasih yang bisa sampai masuk ke kuburan. Nah terus ngapain? Wa yu'anisuhu fihi, juga dia selain dia masuk, dia juga menemani gitu, menemaninya sampai hari kiamat, ditemenin. Nah itu adalah kekasih yang paling utama gitu. Yang tadi juga sama, kekasih yang utama, cuman ini nggak taunya ada lagi yang kekasih yang paling utama gitu. Oh gitu yang kamu dapat wahai Hatim, kata Imam Syakik. Iya Imam Syakik, saya mengamati seperti itu. Jadi saya mendapatkan 8 faidah. Nah ini faidah yang pertama gitu. Nah terus maksud kamu itu apa? Kekasih yang bisa menemani kamu sampai masuk ke kuburan, bahkan menemani kamu di kuburan. Begini wahai Imam Syakik gitu ya. Fama wajadtuhu goirol a'mali solihah. Saya enggak menemukan temen kekasih yang paling abdol itu selain daripada al-a'malu solihah. Enggak taunya amal-amal kita yang soleh wahai Imam Syakik gitu ya. Oh jadi amal soleh yang kekasih yang paling baik, iya, karena dia menemani kita dari mulai kita sehat sampai kita sakit, sampai kita bahkan masuk ke kuburan, dia ngikut masuk ke kuburan tuh amal soleh mah katanya, bahkan menemani sampai hari kiamat, bahkan sampai padang mahsyar nanti masih terus menemani amal soleh mah. Akhirnya kata Imam Hatim, fa'akhaztuha mahbuban li litakuna sirojan li fi qabri. Akhirnya saya punya kesimpulan wahai Imam Syakik, fa'akhaztuha mahbuban, saya menjadikan amal soleh ini mahbuban sebagai termasuk kekasih saya gitu. Kekasih saya juga nih amal soleh, litakuna sirojan fi qabri, tujuannya supaya dia nanti bakal menemani saya, menerangi saya, menjadi lampu saya, menjadi penerang saya nanti di mana fi qabri, di kuburan gitu. Watuwa nisuni fihi wala tatrukni wahidan. Jadi dia menemani saya dan tidak sama sekali tidak meninggalkan saya sendirian di kuburan. Itu nggak taunya amal soleh. Nah itu adalah faidah yang pertama itu Imam Syakik gitu.
Jadi ada 8 faidah nih alhamdulillah. Cuman saya ini nih sekarang ini faidah yang pertama. Terus yang keduanya? Yang keduanya nanti bersambung. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi